Liu Chenfeng leluhur tua keluarga Liu. Liu Xingshan keturunan keluarga Liu. Liu Enhui ayah dari Liu Xingshan. Zenshan, kau bilang kau baru 80 tahun. Masih sangat muda. Kau bahkan gagal mengurus tugas kecil ini. Leluhur tua, Anda adalah tubuh abadi? Kami semua adalah daging dan darah fana. Tubuh ini benar-benar tidak tahan lagi. Leluhur tua, Liu Xingting keturunan keluarga Liu. aku sudah 81 tahun. Jika kita terus memindahkan barang-barang seperti ini, aku akan mati sebelum kamu. Kalian anak muda. Hanya rakus dan malas. Semua hanya alasan. Lihat aku. Aku sudah lebih dari 1000 tahun. Dan tubuhku masih sangat kuat. Hidup itu terletak pada olahraga. Kau harus lebih sering berolahraga. Pergi. Kalian beberapa orang. Pergi tebang beberapa pohon di gunung belakang. Aku ingin membuat ranjang kayu baru ini. Wenhui, bagaimana bisa aku baru saja selesai berbicara? Dan kau sudah berbaring. Bangun segera. Leluhur tua, ayahku sudah berusia 106 tahun. Tolong biarkan dia beristirahat sebentar. Baiklah. Kalau begitu bantu dia ke kursi untuk duduk sebentar. Baik. Leluhur tua, Anda telah terperangkap dalam tubuh anak ini. Selama 5 tahun sekarang, kapan Anda akhirnya bisa menembus alam Anda? Memulihkan wujud sejati Anda, dan mencapai keabadian. Leluhur tua, jika Anda menjadi abadi, kita semua bisa pergi ke alam abadi untuk menikmati berkah. Maka kita tidak perlu terjebak di sini. The film was translated and narrated by M Media. Ini gawat. Keluarga Liu dalam masalah. Leluhur tua, ada apa ini? Tablet leluhur keluarga Liu menunjukkan bahwa Liu Chuanren generasi ke-10 keluarga Liu sakit kritis. Putra sulung Chuanren meninggal muda. Meninggalkan seorang putri yatim piatu Liu Ruyan, dan putra keduanya Liu Zaikun berkeinginan lama. Dan fondasinya tidak stabil. Jika Chuanren meninggal, maka sesuatu yang buruk mungkin terjadi pada keluarga Liu. Leluhur tua, mengapa Anda tidak turun gunung dan menyelamatkan Liu Chuanren? Aku akan pergi. Leluhur tua, kita semua adalah manusia fana. Tidak seperti Anda tubuh abadi dengan kekuatan sihir tak terbatas. Anda menyelamatkan nyawa. Itu hal yang sangat mudah dilakukan. Anda turun gunung untuk menyelamatkan keturunan Anda sendiri. Itu juga akan membangun kembali prestis leluhur tua. Benar sekali, leluhur tua. Teknik rahasia unik Anda jarum 3 bunga plum memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati. Selama Anda bertindak, itu akan tercapai dengan mudah. Jarum 3 plumku belum digunakan selama ratusan tahun. Namun demi keluarga Liu kita, aku bersedia turun meskipun enggan. Biar para keturunan itu lihat kemampuanku. Bagus. Luar biasa. Leluhur tua, Anda akhirnya bersedia turun gunung. Liu Chuanren pewaris generasi ke-10 keluarga Liu. Tuan kedua, tuan ketiga. Bagaimana kabar kakak sulungku? Dokter mengatakan situasinya semakin memburuk. Saya khawatir. Liu Chuanren keturunan Liu generasi ke-10. Siapa yang berani berkomplot melawan keluarga Liuku? Sebagai kakak sulung keluarga Liu kita, dan kepala keluarga saat ini. Semua kekayaan dan warisan keluarga Liu kita bertumpu sepenuhnya padanya. Kakak sulung sama sekali tidak boleh terluka. Kakak ketiga tenanglah. Liu Chuanyi keturunan Liu generasi ke-10. Para dokter terbaik dari dalam dan luar negeri telah semua dikonsultasikan. Mereka semua tidak berdaya. Sepertinya keluarga Liu kita dalam bahaya. Andai saja leluhur tua keluarga Liu bisa turun gunung untuk menyelamatkannya. Apa leluhur tua akan turun gunung? Dia akan turun dalam 5 hari untuk mengobati kakak tertua. Leluhur tua turun gunung. Kakak tertua diselamatkan kali ini. Kirimkan pemberitahuan, dalam 5 hari keluarga akan menyambut leluhur tua. Pada saat itu kakak ketiga dan aku akan tiba tepat waktu. Ya.
kau mendandaniku? Seperti ini. Leluhur tua, karena Anda saat ini, dalam wujud anak-anak bagaimanapun The film juga, was translated pakaian ini sesuai and dengan gaya narrated Anda. by M Media. Oh benar. Dan ini. Apa ini sekarang? Ini adalah permen lollipop. Anak-anak semua menyukainya. Aku akan mengatakannya lagi. Aku bukan seorang anak. Teman kecil ikut kakak ke sini. Cepat ucapkan selamat tinggal pada kakak dan nenek. Kita akan naik pesawat sekarang. Jika terjadi sesuatu hubungi kami di telepon jam tangan Anda. Leluhur tua akhirnya pergi. Sekarang, kita akhirnya bisa beristirahat selama beberapa hari. Kita akhirnya mengantar pergi leluhur hidup itu. Kalau tidak aku orang tua ini benar-benar tidak tahan lagi. Beritahu generasi muda keluarga. Leluhur tua telah memasuki dunia fana. Apel, leluhur tua datang. Rolong, apa yang terjadi? Mama, Liu Rolong pewaris generasi ke-10 keluarga Liu. ayah menelepon untuk mengatakan, leluhur tua secara pribadi turun gunung untuk mengobati penyakit kakak. Apa? Shenban ibu dari Liu Rolong. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika orang tua itu pulih, dia pasti akan memberikan semua harta keluarga kepada gadis malang Liu Royan itu. Kalau begitu, kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan leluhur tua datang. Tak bisa cari orang nyamar jati leluhur tua. Bagaimanapun orang tua itu hanya memiliki satu napas tersisa. Selama kita menundanya sampai dia meninggal, semua harta keluarga akan menjadi milik kita. Sebelum ini selesai, kita sama sekali tidak boleh membiarkan Liu Royan keluar dan merusak segalanya. Mengerti? Dimengerti. Sebelum selesai, aku pasti tidak akan membiarkannya. Melihat kakak, Liu Ruyan putri sulung keluarga Liu. Taman kedua, aku dengar leluhur tua akan turun gunung hari ini. leluhur tua hampir tiba. Pada saat itu seluruh keluarga Liu akan hadir untuk menyambutnya. Jika Anda tidak bisa kembali dan tidak menghormati leluhur tua, Anda akan menanggung akibatnya. Taman kedua, aku... Bagus sekali, turunnya leluhur tua, berarti kakek akan diselamatkan. Aku harus segera kembali. Tidak ada yang datang menjemputku. Keturunan-keturunan ini? Hati-hati nak. Apa kau baik-baik saja, gadis kecil? Kebetulan sekali kau ternyata keturunan keluarga Liuku. The film was translated Dan and kau membawa segel narrated emas. by M Media. Itu sebenarnya milik leluhurku. Ahli waris langsung. Jika itu orang lain, aku tidak akan berani mengatakan. Tapi karena kau sudah bertemu denganku leluhurmu, kau pasti tidak akan mati. Kau, siapa kau? Aku adalah leluhurmu. Hei, kau anak kecil. Kenapa kau begitu tidak sopan? Di mana orang tuamu? Orang tuaku sudah meninggal lebih dari 1000 tahun. Mereka mungkin sudah berinkarnasi puluhan kali sekarang. Kau anak kecil, kau bicara omong kosong. Nah, jika kau terus bersikap tidak masuk akal, aku akan marah. Apa yang kecium, Mak? Keturunan langsung kecium? Kau baru saja mengalami kecelakaan mobil. Tapi aku menyelamatkanmu. Benar. Aku baru saja mengalami kecelakaan mobil. Mobilnya terbalik dan aku pingsan. Tapi, kenapa aku tidak punya luka di tubuhku sekarang? Tentu saja itu semua berkat aku leluhurmu. Tidak mungkin. Leluhur keluarga Liuku, setidaknya sudah lebih dari 1000 tahun. Bagaimana mungkin itu kau hanya seorang anak kecil? Kenapa kau masih tidak percaya? Ya,
Kau benar-benar leluhurku. Ya, Bagus kakak akhirnya diselamatkan. Leluhur tua hampir tiba. Liu Saikon pewaris generasi ke-11 keluarga Liu. Kenapa Ruyan belum juga datang? Beraninya dia mengabaikan kedatangan leluhur tua. Aku tak tahu apa yang terjadi dengan putri sulung keluarga Liu itu. Mengurus banyak hal. Dia sama sekali tidak punya sopan santun. Kedatangan leluhur tua kali ini, khususnya untuk menyelamatkan ayah. Untungnya Rulong pergi menyambutnya. Jika kita menunggu Liu Ru yang tiba, leluhur tua pasti akan marah. Cukup berhenti bicara. Ketika leluhur tua The tiba, film was mohon minta dia translated untuk and segera narrated mengobati by ayah M. kami. Media. Ayah. Ayah sekarat. Si gendut leluhur tua palsu. Mama dan ayah. Leluhur tua ada di sini. Dia terlihat seperti seorang dewa. Leluhur tua memang luar biasa. Selamat datang leluhur tua. Kalian semua boleh bangkit. Liu Zai pencicip generasi ke-11 keluarga Liu. Menyapa leluhur tua. Baiklah, saya tahu segalanya. Ayahmu Liu Chuanren sakit parah. Kedatanganku dari gunung kali ini, khusus untuk menyelamatkannya. Ayahku sekarat. Leluhur tua, silakan lewat sini. Mulai sekarang. Tidak ada yang diizinkan masuk. Tidak ada yang diizinkan masuk. Bagaimana jika Nona Liu masuk? Kita tidak akan bisa menghentikannya, kan? Kalian bertiga tetap di sini. Saat Liu Ruyan masuk nanti, jangan tunjukkan belas kasihan. Ya. Berhenti. Hari ini keluarga Liu memiliki urusan penting. Tidak ada yang diizinkan masuk. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani menghalangiku? Lihat baik-baik, siapa aku? Minggir. Maafkan saya, Nona Sulung. Tuan Muda Liu memberi perintah. Tidak ada yang diizinkan masuk. Tuan Muda Liu, aku adalah nona sulung sejati dari keluarga Liu. Biarkan aku masuk. Saya khawatir saya tidak bisa mematuhinya. Kau, apa kau bahkan tidak menghormati nona sulung keluarga Liu? Lalu bagaimana dengan leluhur tua keluarga Liu? apa yang kau tertawakan? Dia adalah leluhur tua keluarga Liu. Nona Sulung, jadi ini leluhur tua keluarga Liu yang kau bicarakan. Kurasa dia bahkan belum disapin. Kau, Tuan Muda kedua secara khusus memerintahkan kami untuk menghentikanmu. Kau benar-benar di sini untuk membuat masalah, kan? Menggunakan anak kecil untuk menyamar sebagai leluhur tua. Apa kau menganggap kami bodoh? biarkan aku masuk. Xiao Ruyan, aku yang akan melanganinya. Hati-hati. Ya, Bocah kecil ini The film sebenarnya was terlihat cukup translated mengesankan. and narrated by M. Ayo, Media. Paman akan bertarung denganmu. Awas. Ada apa ini? Bagaimana anak ini bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Bahkan tidak bisa mengalahkan bocah kecil. Sungguh memalukan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bertarung dengan anak kecil. Jika ini sampai tersebar, bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku lagi? Kakak ketiga, kenapa kau tidak maju dan mencoba? Baiklah, Tunggu. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Nona Sulung, aku hanya terlalu ceria seperti anak kecil dan ingin bermain petak umpet dengannya. bagus. Maka leluhur tua akan bermain dengan kalian. Leluhur tua. Ketiga orang ini adalah adik-adikku. Mereka ahli bela diri nasional yang aku dukung. Tidak, aku akan memikirkan cara lain untuk masuk. Xiao Ruyan, santai saja. Aku akan menanganinya dengan satu tangan. Bocah kecil, banyak omong kosong. Terima ini. Awas. Ini. Bocah kecil, kau mencari mati.
Apakah ini benar-benar anak kecil? Monster macam apa ini? Dia mengalahkan 3 master sekaligus. Kalian bertiga bajingan kecil. Berani bertindak lancang di depanku. Kali ini aku bersikap lunak padamu. Lain kali, kalian tidak akan punya keberuntungan sebaik itu. Sekarang keluar. Siapa lagi? Jika kau menghalangi leluhur tua menyelamatkan kakakku, bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Maafkan saya Nona Sulur, kami tidak tahu. Orang ini adalah leluhur tua keluarga Liu. Baru saja Tuan Muda Liu sudah membawa seorang leluhur tua ke dalam. Apa? Leluhur tua. Bagaimana ayahku? Normalnya, kesempatan untuk menyelamatkannya adalah 0. Namun, aku di sini. Apakah itu berarti ayahku bisa sembuh total? Tidak. 50% kemungkinan. Adapun manusia, hidup dan mati sudah ditakdirkan. Aku hanya bisa melakukan yang terbaik. Aku tidak bisa membiarkan perasaan pribadi keluarga ini melawan jalan langit. Baiklah. Zaikun, kita semua adalah keturunan leluhur tua. Leluhur tua pasti akan berusaha menyelamatkan ayah. Hanya saja hidup dan mati sudah takdir. Kita tidak seharusnya mempersulit leluhur tua. Ya ayah. Tolong percayalah saja pada leluhur tua. Kalau begitu kami akan merepotkan leluhur tua. Mohon segera obati dia. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Tapi ayahku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika bukan sekarang, kapan kau akan menyelamatkannya? Selama dia meminum pil pemulih ki ini, lalu mengedarkan kinya, seharusnya akan ada efeknya. Berhenti. The film was Kalian semua, translated and apakah kalian narrated mencoba by membunuh N kakek? Media. Siapa yang membiarkanmu masuk? Tidakkah kamu melihat leluhur tua sedang mengobati kakak? Aku pikir kamulah yang ingin membunuh kakak. Yang ini palsu. Dia adalah leluhur tua yang asli. Liu Ruyan sebenarnya apa? Niatmu datang untuk membuat masalah saat ini. Menurutku perhatianmu pada kakek itu palsu. Dan keinginan untuk membagi harta keluarga itu nyatakan. Bukan begitu. Saat kami menyambut leluhur tua, bahkan bayanganmu pun tidak terlihat. Sekarang masalah apa yang akan kau timbulkan? Apa yang dilakukan sopir truk itu? Kenapa dia baik-baik saja? Oh benar. Bagaimana kamu bisa masuk? Di mana ketiga master hebat itu? Bagaimana mereka juga membiarkanmu masuk? Keluarga Liu Fu memang telah merosak. Bisakah ketiga bocah kecil itu bahkan dianggap master? Dan mereka masih ingin menghentikanku. Dasar keturunan durhaka. Kau menyimpan niat buruk. Leluhur tua telah tiba. Tidakkah kau tahu bahwa orang-orang yang tidak relevan harus menyingkir? Aku. Dan kau, bagaimana keluarga Liu bisa memiliki keturunan sepertimu? Ayahmu akan segera meninggal. Namun kau masih buta mata dan hati. Mudah mempercayai penjahat. Menurutku kaulah yang menyebabkan masalah bukan? Aku. Kau tidak pantas mendapatkan komentarku. Orang berikutnya. Kaulah yang paling menjijikan. Kau babi gemuk besar, berumur gamak, dengan wajah manusia dan penampilan babi. Apakah kau bahkan pantas menyamar sebagai aku leluhur tua? Bocah kecil rambutmu bahkan belum tumbuh sempurna. Namun kau berani mengucapkan kata-kata memberontak seperti itu. Aku adalah leluhur tua keluarga Liu. Siapa kau? Kalian keturunan durhaka. Kalian punya mata tapi tidak bisa melihat kebenaran. Tapi kalian benar-benar mengira orang gemuk itu leluhur tua. Aku akan memberikan hukuman keluarga. Kalian semua berlututlah di hadapanku. Ada apa ini? Penekanan garis keturunanku terhadap keluarga Liu. Keturunan tidak pernah gagal dalam 100 percobaan. Mengapa sekarang tidak berhasil? Tidak bisa berpura-pura lagi kan? Kupikir kamu punya kemampuan nyata. Ruyan kakakmu dalam kondisi kritis. Namun kau malah membawa seorang anak untuk menghentikan leluhur tua mengobati kakek. Sebenarnya apa niatmu? Kekuatan leluhur tua sangat besar. Dia secara khusus turun gunung untuk mengobati kakak. Penghalangmu seperti ini. Apakah kamu mencoba membunuh kakak? Kalian semua percaya padaku. Dia benar-benar leluhur tua. Kamu memberitahuku
Bocah kecil ini adalah leluhur tua keluarga Liu, Liu Ruyan. Apa kamu gila? Atau kamu menganggap kami bodoh? Leluhur tua baru saja memberikan pil pemulih ki kepada kakekmu. Dia akan pulih selama dia mengedarkan energinya. Tak satu pun dari kalian boleh membuat masalah sekarang. Apa kalian dengar itu? Yang disebut pil pemulih ki si gendut besar ini tidak lain hanyalah pil suplemen kesehatan biasa. Sama sekali tidak ada efeknya. Dia sengaja menunda waktu pengobatan. Ingin membunuh Liu Chuanrang. Omong kosong dasar bocah kecil. Apa yang kamu tahu? Leluhur tua kami. Dia abadi berusia lebih dari 1000 tahun. Bagaimana mungkin dia menyakiti keturunannya sendiri? Ruyan, siapa sebenarnya anak ini? Paman kedua dia benar-benar leluhur tua. Leluhur tua dijemput langsung oleh Rulong. Bagaimana bisa kau punya yang lain? Liu Ruyan, menurutku kau hanya mengandalkan kakekmu, yang biasanya memanjakanmu, dan menjadi sombong karena kebaikannya. Kau mengkhianati semua kebaikan kakak. Kau pengkhianat. Apa kau benar-benar akan membunuh kakak? Cukup. Berdebat itu tidak berguna. Kau mengenalinya sebagai leluhur tua. Jika pengobatannya tidak efektif, apakah kau berani bertanggung jawab? Kau melakukan pembunuhan. Dan kaulah pembunuhnya. Ini, jika kau menunda pengobatan lebih lama lagi, aku tidak akan bersikap sopan kepadamu. Dia palsu. Dengan apa dia bisa mengobati? Dengan suplemen kesehatan. Dia tidak bisa mengobatinya. Jadi kau bisa mengobatinya. Mudah. The Memang film hanya was aku yang translated bisa mengobati and ini. narrated by Karena aku adalah Amelia. leluhur tua yang asli. Paman kedua tolong percaya padaku. Dia benar-benar leluhur tua. Dia benar-benar. Bagaimana kita bisa mempercayakan nyawa tuan tua kepada seorang anak? Ayah, aku rasa Liu Ruyan ini sudah gila mencari anak untuk berpura-pura jadi leluhur tua. Suami, kau sama sekali tidak boleh percaya pada Liu Ruyan. Jika kita benar-benar membiarkan anak ini mengobatinya, bagaimana jika dia tidak sengaja membunuh ayah? Bagaimana kau akan berani menghadapi para leluhur tua keluarga Liu? Jika sesuatu terjadi pada kakek, aku bersedia menanggung semua tanggung jawab. Kau bertanggung jawab apa yang bisa kau ambil? Jika kakek benar-benar meninggal, dengan apa kau akan menghidupkan kakak? Bagaimanapun hari ini selain leluhur tua, tidak ada yang diizinkan menyentuh tuan tua. Leluhur tua apa yang harus kita lakukan? Hanya beberapa junior. Bisakah mereka benar-benar menghentikanku? Bocah kecil, turun ke sini. Kau, leluhur tua. Ruyan, di mana kau menemukan binatang kecil ini? Beraninya dia menghina kepala keluarga Liuku seperti ini. Keluar. Keluar segera. Paman kedua aku. Semuanya lihat. Kakek, Kakak. Ayah. Kakak. Tolong jangan meninggal, kakak. Xiao Ruyan, jangan panik. Kakekmu baik-baik saja. Masih baik-baik saja, dia tidak punya detak jantung. Kau binatang kecil. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. paman kedua. Tunggu sebentar dulu. Leluhur tua kami. Apa yang kalian tunggu? Kakekmu tidak punya detak jantung. Dia selalu sangat baik padamu. Dan dia akan meninggalkan semua hartanya padamu. Kau sebenarnya bersekongkol dengan binatang kecil ini untuk membunuh kakekmu. Hak apa yang masih kau miliki? Menjadi keturunan keluarga Yuku. Tepat sekali. Anak kecil mana bisa pakai jarum? Jarum-jarum ini ditusuk ke titik vital. Aku curiga seseorang sengaja melukai keturunan langsung keluarga Liuku. Katakan siapa yang The mengajarimu. film was Benar. translated and Bagaimana mungkin narrated seorang by anak mengerti Amelia. hal-hal ini? Pasti ada seseorang yang menghasut ini dari balik layar. Tidak. Bukan aku. Apakah kau bahkan mengerti metode pengobatannya? Yang baru saja kulakukan adalah milik keluarga Liu kita. Teknik rahasia unik. Jarum 30. Dia hanya menahan napas sementara. Selama aku mengalirkan energiku untuk membersihkan titik-titik akupunturnya, dia akan bisa bangkit dari kematian. Kau sebenarnya tahu tentang jarum 3 bunga plum milik keluarga Liuku yang hilang. Liu Ruyan, kau benar-benar berjuang demi harta keluarga. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang bocah kecil tahu tentang jarum 3 bunga plum? Bukankah itu karena kau yang mengajarinya? Omong kosong.
Jarum 3 bunga plum itu hanya karangan belaka. Keluarga Liu Kame tak pernah punya jarum 3 bunga plum. Benar. Jika kau benar-benar ingin menyelamatkan kakekku, kenapa kau tidak langsung membangunkannya saja? Kenapa harus melalui seluruh rutinitas kematian dan kebangkitan ini? Ini jelas hanya tipuan. Liu Ruyan, tidakkah kau berpikir bahwa menggunakan seorang anak untuk melakukan pembunuhan? Berarti kau tidak akan dimintai pertanggungjawaban hukum. Kau adalah dalang sebenarnya di balik kematian kakekmu. Panggil polisi segera. Tangkap dia. Dokter, bagaimana keadaan ayahku? Taman kedua. Dasar anak durhaka. Taman kedua. Aku tidak tahu kakek akan menjadi seperti ini. Dia benar-benar menyelamatkanku dengan sihir. Dia benar-benar leluhur tua. Masih saja mencari alasan. Leluhur tua yang asli jelas ada di sini. Kakekmu bisa saja hidup. Ini karena masalah ini disebabkan oleh hewan kecil yang kau bawa, sehingga kakekmu meninggal. Meskipun saya seorang dokter barat, saya juga belajar akupuntur selama 8 tahun. 3 titik akupuntur ini ditusuk dengan sangat unik. Siapa yang menusuknya? Dokter itu. Bocah kecil inilah yang menusuk mereka. Bukankah sudah kubilang, dia seorang penyamar. Dia menusuk sembarangan. Dialah pembunuh yang membunuh kakekku. Bagaimana itu mungkin? Di usiamu yang muda, kau ternyata punya teknik akupuntur yang luar biasa. Dokter, 3 jarum itu, bukankah semuanya ditusukkan ke titik-titik fatal? Ketiga jarum ini, masing-masing ditusukkan ke titik kehidupan. Terlebih lagi kedalaman dan kekuatan penusukan jarum. Semuanya sangat tepat. Ini hanyalah teknik seorang tabib ilahi. Ini, bagaimana ini mungkin? Jika mereka dimasukkan ke titik-titik kehidupan, lalu kenapa kakakku meninggal? Ini, Kakek, ayah, bagaimana kabarmu? Kakak, kau akhirnya sembuh. Kami semua sangat mengkhawatirkanmu. ayah selama ayah sakit. Semuanya berkat Rulang yang tetap di sisi ayah. Merawat ayah dengan teliti setiap hari. Dia sudah banyak kehilangan berat badan. Ibu, merawat kakak itu hanya wajar dan benar. Asalkan kakak sembuh, apa artinya sedikit kesulitan bagiku? Rulang, kamu sudah bekerja keras. Di mana Ruyan? Kakek, aku di sini. Kakek, bagaimana perasaanmu sekarang? Aku baik-baik saja, sangat baik. Aku merasa aku menjadi 10 tahun lebih muda. Aku bertanya-tanya master mana yang menyelamatkanku. Kakek leluhur tua yang menyelamatkanmu. Ini adalah leluhur tua. Benar, berkat leluhur tua yang melakukan akupuntur padamu, kau bisa bangkit dari kematian. Cicit generasi ke-10 dari keluarga Liu. Li Chuanren menyapa leluhur tua. Sudahlah. Kau baru saja pulih dari penyakit serius, tidak perlu membungkuk. Tidak. Kita tak boleh membiarkan kakek mempercayai ucapan Liu Ruyan. Bagaimanapun juga kakek belum pernah melihat leluhur tua yang asli. Omong kosong, kakek. Kau tidak boleh percaya apa yang dikatakan Liu Ruyan. Penyakitmu disembuhkan oleh leluhur tua yang asli. Dan bajingan kecil ini, itu orang yang sengaja disuruh Liu Ruyan menyamar sebagai dia. Dia berusaha menghentikan kami menyelamatkanmu. Dia ingin membunuhmu. Ruyan, apakah yang dikatakan Rulang benar? Bukan begitu, kakek. Aku tidak sengaja mencari seseorang untuk meniru dia. Meskipun orang ini terlihat seperti anak kecil, dia memang leluhur tua. Tidak masuk akal. Jelas aku yang menggunakan pil pemulih Qi untuk menyelamatkan Cicit. Kau sebenarnya mengklaim anak ini adalah leluhur tua. Ini adalah tindakan yang sangat tidak berbakti. Ini. Dan siapa orang ini? Ayah, dia adalah leluhur tua yang asli. Bagaimana bisa ada 2 leluhur tua? Kakak, ini adalah leluhur tua yang sebenarnya. Itu nomor penerbangan yang dikirim leluhur tua padaku. Aku secara pribadi pergi ke bandara untuk menjemputnya. Leluhur tua ini, aku bertemu dengannya di jalan. Bertemu di jalan. Status leluhur tua itu mulia. Bagaimana mungkin dia berjalan-jalan di jalan? Dan tidak seperti kau bisa bertemu dengannya kapanpun kau mau. Liu Ruyan, kau cuma mencari anak acak untuk berpura-pura jadi leluhur tua. Bukankah kau hanya berusaha membunuh kakak dan mewarisi kekayaan keluarga? Kalian keturunan benar-benar bodoh. Aku baru saja menggunakan jarum 30 untuk menyelamatkan Cicitku. Namun kalian masih percaya ini.
Si gendut mati adalah leluhur tua. Apakah kalian benar-benar tertipu, atau ini disengaja? Diam. Kau anak kecil. Masih saja menyebarkan kebohongan. Ayahku diselamatkan oleh pil pemulih ki leluhur tua. Jarum 3 bunga promo. Sepenuhnya palsu. Dokter Anda bilang Anda tahu aku puntur. Kalau begitu, apakah Anda tahu? Apakah jarum 3 plum itu asli atau palsu? Pengetahuanku dangkal, dan aku hanya tahu sedikit tentang pengobatan tradisional. Aku tidak berani menghakimi. Karena Tuan Tua Lim sudah bangun. Saya akan pamit dulu. Karena aku sudah sehat. Mari lupakan saja siapa yang asli dan siapa yang palsu. Kakak, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Liu Ruyan ini menghalangi kami menyelamatkanmu. Dia hanya ingin membunuhmu. Aku, Ini, Ayah aku sudah memberitahu paman kedua dan yang lainnya untuk datang. Pertama untuk merayakan kesembuhan Ayan dari penyakit serius. Kedua ini untuk membuktikan siapa leluhur yang sebenarnya. Bagus ketika para keturunan itu tiba. Kalian semua akan dihukum. Masih bertahan. Ketika saatnya tiba kau bajingan kecil, itu tidak akan sesederhana pukulan. Baiklah, kalau begitu kita tunggu dan lihat saja. Leluhur Liu Chuanyi telah tiba. aku dengar seseorang di sini menyamar sebagai leluhur tua. Cicit Liu Chuanyi. Ingin melihat siapa yang begitu berani. Jadi kakak kedua sudah tiba. Mohon maafkan kegagalanku menyambutmu. Kakak tertua senang sekali kamu sudah bangun. Saikun yang menelponku dan berkata, seseorang di sini menyamar sebagai leluhur tua untuk mengobati penyakitmu. Tapi sebenarnya berniat mencelakai nyawamu. Keluarga Liu kita adalah keluarga terkemuka berusia 1000 tahun. Bagaimana kita bisa tertipu oleh yang seperti itu? Betul tercela. Siapa sebenarnya dia? Paman kedua dia orangnya. Bajingan kecil. Anak ini menyamar sebagai leluhur tua. Kakak kedua. Meskipun anak ini adalah seorang penyamar, dia dihasut oleh seseorang di belakangnya. Siapa yang menghasutnya? Aku pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. itu dia Liu Ruyan. Kakak kedua aku. Beraninya kamu. Keluarga Liu kita, bagaimana bisa ada putri pemberontak dan durhaka sepertimu muncul? Kamu benar-benar mempermalukan mendiang nama ayahmu. Berisik sekali mengocah begitu kalian tiba. Bukankah ini putra Sengsan? Aku bahkan menggendongmu saat kau kecil. Bocah kecil ini tidak punya sopan santun. Beraninya kamu memanggil ayahku dengan nama lengkapnya. Paman keduaku adalah seorang profesor di Institut Arsitektur Nasional. Seorang talenta yang membantu membangun bangsa. Kenapa kau menghina dan merendahkannya begitu? Kau benar-benar keterlaluan. Jadi bagaimana jika dia berbakat? Dia masih bergantung pada perlindungan leluhur tua sepertiku. Bajingan kecil. Kau benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Dua sepupu kakekku. Keduanya adalah magnat kelas dunia. Apa yang kau lakukan ini hanyalah mencari mati. Benar ada juga Liu Chuanwen. Dia putra Zhang Ting. Leluhur tua saya telah tiba. Kenapa dia belum memberi hormat padaku? Anak bodoh. Kamu akan membuatku marah sampai mati. Tenanglah. Aku lihat kau sudah tidak muda lagi. Jangan mati jika kau terlalu gelisah. Kamu. Bajingan kecil. Diam. Liu Ruyan. Anak ini bertindak dan berbicara dengan sangat arogan. Tidak hanya dia meniru leluhur tua, tetapi dia juga mempermalukan kakek keduamu. Kau membawanya ke dalam rumah, mengganggu kedamaian keluarga. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Bukankah sudah jelas apa yang ingin dia lakukan? Tentu saja demi uang. Liu Ruyan betapa kejam hatimu. Kakek sangat mencintaimu. Namun kau justru ingin mencelakainya sampai mati. Dan merebut harta keluarga. Kau. Kalian semua diam. Kalian semua bilang aku palsu. Dan si gendut besar itu asli. Kalau begitu bagaimana kalau kita adu kemampuan? Kau bocah ingusan. Apa kau benar-benar berpikir leluhur tua ini takut padamu? Berani meniruku? Hari ini aku pastikan kau datang, tapi tak pernah kembali. Leluhur tua kau harus hati-hati. Xiao Ruyan, kau juga sudah melihatnya. Ketiga master itu. Aku pukul mereka kabur dalam kekacauan. Si gendut besar ini sama sekali bukan tandinganku. Anak kecil. Orang tua ini akan memberitahumu hari ini. Siapa leluhur tua yang sebenarnya?
Apa yang terjadi di sini? Ada apa dengan leluhur tua? Tidak mungkin. Dia bahkan tidak bisa mengangkat anak kecil kan? Mungkinkah si jendut besar ini adalah leluhur tua palsu? Tapi, bagaimana mungkin leluhur tua itu seorang anak kecil? Tepat sekali. Itu tidak mungkin kan? Bagaimana anak kecil ini begitu berat? Gendut mati. Giliran saya untuk bertindak. The film was translated and narrated by M Media. Tua-tua. Lelah hanya setelah beberapa tendangan. Bawakan saya segelas air. Baiklah. Leluhur tua. Terima kasih. Leluhur tua. Apa kau baik-baik saja? Bangun. Aku akan memberimu lebih banyak uang. Lebih banyak uang. Bagaimanapun aku dulunya adalah juara angkat besi. Aku masih punya kebugaran fisik. Tuan Muda Liu. Tentang kau yang bilang akan memberiku lebih banyak uang. Kau akan menepati janjimu kan? Hentikan omong kosong ini. Cepat kembali dan terus pukul dia untukku. Bocah kecil. Orang tua ini telah berlatih selama bertahun-tahun. Ini tidak seperti daging dan darah panamu. Hanya dengan beberapa tendangan darimu. Kau tidak bisa melukai orang tua ini. Tepat sekali. Leluhur tua kita tidak akan repot-repot berdebat dengan bocah kecil sepertimu. Agar orang tidak mengatakan kita menindas yang muda nanti. Leluhur tua memang bukan orang biasa. Bahkan setelah semua itu dia masih bisa berdiri. Seolah tidak terjadi apa-apa. Sungguh menakjubkan. Sepertinya kamu si gendut besar ini. Cukup tangguh. Kalau begitu saya akan serius sekarang. Terimalah pukulan ini. Leluhur tua. Benar kau bajingan kecil. Leluhur tua kita. Awalnya tidak ingin melawanmu. Tapi kau terus-menerus memaksakan diri. Kau justru melukai leluhur tua. Jika kita tidak memberimu pelajaran hari ini, bagaimana keluarga Liu kita akan menjaga The film was martabatnya? translated Apakah kamu buta? and narrated Saya by bahkan M tidak Media. memukulnya. Kakak kedua, kakak. Kalian semua melihatnya juga kan? Leluhur tua memiliki hati yang berbelas kasih. Dia awalnya tidak ingin melawannya. Bocah kecil yang tidak tahu diri ini justru melukai leluhur tua. Liu Luyan, di mana kamu menemukan anak liar ini? Sangat kurang ajar. Beraninya dia melukai leluhur tua. Jika kita tidak memberimu pelajaran hari ini, di mana martabat keluarga Liu kita? Di mana semua orang? Kakak kedua, masalah ini belum diselidiki dengan jelas. Kamu, tunggu, kakak tertua. Bukankah ini sudah cukup jelas? Meskipun ayah Liu Luyan meninggal lebih awal, kamu terlalu pilih kasih. Lihatlah bagaimana kamu memanjakannya. Aku, Kakak kedua, dia benar-benar leluhur tua. Sebelumnya, saat aku mengalami kecelakaan mobil itu, berkat dia. Dan kemudian kakak bisa bangun. Itu semua berkat jarum 3 bunga plum miliknya. 3 jarum plum. 3 jarum plum. Bukankah itu teknik leluhur tua? Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Omong kosong saya adalah leluhur tua yang asli. Jika saya tidak mengetahuinya, siapa lagi? Mungkinkah? Tidak mungkin. Kakak kedua, jangan tertipu olehnya. Kakak jelas adalah leluhur tua. Dia diselamatkan oleh pil pemulih Ki. Jarum 3 bunga plum apa? Itu hanya rumor. Tidak ada yang pernah melihatnya. Ya paman kedua. Bahkan leluhur tua pun tidak tahu jarum 3 bunga plum. Mungkin ini hanya sebuah anekdot. Dan anak ini benar-benar mengaku. Dia tahu jarum 3 bunga plum. Aku mengerti sekarang. Seseorang menganggap serius sebuah anekdot. Dan mengajari anak ini sesuatu yang disebut jarum 3 bunga plum. Itu malah menjadi bumerang bukan? Bukan begitu.
Aku sungguh ingin menyelamatkan kakek. Aku sama sekali tidak berniat menyakiti kakek. Omong kosong, kau berharap kakek mati, agar kau bisa mewarisi kekayaan keluarga kan? Tidak, Kau bahkan tidak bisa menunggu saat ini. Liu Ruyan, kau benar-benar berhati kejam. aku tidak melakukannya. Sebelum kakak laki-lakiku meninggal dunia, dia menitipkanmu padaku. Jadi pada dasarnya aku adalah ayahmu. Hari ini atas nama orang tuamu yang telah meninggal, aku akan memberimu pelajaran yang baik. Kau putri durhaka. Kau bajingan kecil. Lepaskan aku atau aku akan memukulmu juga. Suami kau baik-baik saja. Kau. Durhaka, ayah. Jika kau tidak menahannya, Liu Ruyan menghasut bajingan kecil ini. Nanti mereka mungkin berani pukul dan marahi kau. Saya sangat marah. Saya akan menelepon cucu-cucu saya di gunung, agar mereka menghadapimu sesuai aturan keluarga. Tunggu saja pantatmu dipukul dengan papan. Halo, Seng Cham dan Genting. Siapa? Aku tidak bisa mendengarmu. Halo, bisakah kamu mendengarku? Siapa yang kamu bilang sedang kamu cari? Bicaralah lebih keras. Halo. Halo. Benar-benar sampah. The film was translated Bukankah mereka and bilang kita bisa narrated by menghubungi M mereka Media. jika terjadi sesuatu? Gangguan pendengaran ayahmu semakin parah. Kita harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksakannya suatu hari nanti. Dia sudah lebih dari 100 tahun. Jika dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa mendengar. Itu tidak menunda apapun. Tidak. Aku mau tidur. Pijatan ini sangat nyaman. Aku akan tidur sebentar juga. Cukup. Kau berhentilah berakting sekarang. Liu Ruyan, kamu menyamar sebagai leluhur tua. Berniat mencelakai kakekmu. Kamu bahkan menemukan seseorang untuk melukai leluhur tua karena melakukan perbuatan durhaka seperti itu. Hari ini kamu harus diusir dari keluarga dan dihapus dari daftar keluarga. Tolong percayai aku. Dia benar-benar leluhur tua. Aku telah menyaksikan kekuatannya. Dia benar-benar bisa menyelamatkan kakek. Ruyan, apakah kamu punya cara lain untuk membuktikan bahwa anak yang kamu temukan adalah leluhur tua yang asli? Dia tidak bisa membuktikannya. Karena bajingan kecil ini sama sekali bukan leluhur tua. Segera turunkan perintah, usir Liu Ruyan dari daftar keluarga. Dan bajingan kecil ini melukai leluhur tua. Aku pasti akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Liu Ruyan, mulai hari ini kau dan keluarga Liu resmi diputus hubungan. Segera keluar dari keluarga Liu. Kakek kedua. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti kakek. Aku membawa leluhur tua ke sini hanya untuk menyelamatkan kakek. Masih saja berdalih. Kau bukan lagi anggota keluarga Liu. Serahkan saham grup Liu. Titik kecil. Jadi kamu punya ambisi serigala. Semua demi aset keluarga Liu. Dasar bajingan kecil. Apa yang kau katakan? Lagi pula ini urusan keluarga Liu kami. Apa hubungannya denganmu? Keluarga Liu dibangun dengan tangan saya sendiri. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya dengan saya? Anak kecil, jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Ruyan, lihatlah situasi ini. Selama kau menyerahkan saham keluarga Liu, kau bisa menghindari situasi canggung seperti ini. Ini juga demi reputasi keluarga Liu. Saham-saham itu diberikan kepadaku oleh ayahku. Mengapa aku harus memberikannya kepadamu? Apa kau tidak dengar apa yang kakek kedua katakan? Kau bukan lagi anggota keluarga Liu. Serahkan. Serahkan mereka segera. Cukup. Ruyan, masalah ini belum diselidiki secara menyeluruh. Namun kau menekannya selangkah demi selangkah. Apa kalian semua sudah melupakan ajaran leluhur keluarga Liu? Milikilah cinta, milikilah kepercayaan. Milikilah kebaikan, milikilah tanggung jawab. Kau benar-benar tahu ajaran leluhur keluarga Liu. Kalian semua keturunan buta. Mempercayai kata-kata fitnah. Mengabaikan kekerabatan. Di mana cintanya, di mana kepercayaannya? Di mana kebaikan dan tanggung jawabnya? Xiao Ruyan, tanpa izin saya, tidak ada yang bisa menghapus namamu dari daftar keluarga. Jika ada yang berani ribut lagi, saya akan memberi mereka pelajaran yang baik. Ya, Siapa yang berani memberi pelajaran kepada anggota keluarga Liuku? Apakah mereka sudah makan empedu macan tutul? Liu Ruqian, pewaris generasi ke-12 keluarga Liu. Sepupu kau akhirnya datang. Siapa sebenarnya dia yang berani menyamar sebagai leluhur tua? Bocah kecil ini
Dia tidak hanya menyamar sebagai leluhur tua, dia juga berulang kali menghina kakak kedua dan keluarga Liu. Dari mana anak ini berasal? Tidakkah kau tahu bahwa leluhur tua adalah sosok tertinggi keluarga Liu kita? Sesepuh dengan status tertinggi, kau berani menyamar sebagai dia. Apakah kau mencari mati? Tidak buruk, tidak buruk. Saya tidak menyangka di usia semuda ini. Kamu sudah memiliki kultivasi seperti itu. Sepertinya keluarga Liu kita tidak sepenuhnya tidak berguna setelah semua ini. Omong kosong. Sepupuku adalah dewa perang nomor 1 di Yuncheng. Dan dia juga komandan biro keamanan. Keamanan seluruh Yuncheng. Semua diurus oleh sepupu sulungku. Kenapa kau tidak cepat berlutut dan mengakui kesalahanmu? Kamu cicit kecil. Kamu ingin saya berlutut dan meminta maaf. The film was Saya khawatir translated kamu tidak akan and sanggup narrated menanggungnya. by M. Kau pemuda Media. yang tidak berpengalaman. Jangan terlalu sombong. Warisan 1000 tahun keluarga Liuku. Untuk memiliki kekuatan saat ini. Semua dianugerahkan oleh leluhur tua. Beraninya kau menyamar sebagai dia? Apakah kau percaya aku akan melemparkanmu ke neraka Avici? Untuk menjadikannya pelajaran bagimu. Neraka Avici. Tapi itu adalah neraka yang paling kejam. Dikatakan bahwa mereka yang masuk, tidak ada satupun yang bisa keluar hidup-hidup. Bayi yang kecil, jika kau mengakui kesalahanmu sekarang, kami masih bisa meninggalkanmu mayat yang utuh. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena menindas anak kecil. Kakak sepupu masalah ini belum diverifikasi. Bagaimana kamu bisa membuat penilaian terburu-buru seperti itu? Lagi pula dalam kompetisi barusan. Jelas leluhur tua yang menang. Aku hanya melihat bahwa dia adalah seorang anak kecil. Aku tidak tega menyerang. Anak ini diam-diam menyergapku. Itulah mengapa aku sedikit kalah. Benar semuanya pikirkanlah. Leluhur tua. Bagaimana mungkin itu seorang anak? Bajingan kecil ini. Dia pasti dimanfaatkan oleh seseorang dengan motif tersembunyi. Hanya datang ke sini untuk menipu dan memperdaya. Kakek kamu harus percaya padaku. Aku tidak akan pernah mencari seseorang untuk menyakitimu. Dia adalah leluhur tua. Bagaimana kalau begini? Di sini hanya Rukian yang memiliki kemampuan ilahi ini untuk berkomunikasi bebas dengan leluhur tua. Rukian, kenapa kau tidak bertanya pada leluhur tua? Biarkan mereka membuktikan siapa leluhur tua yang sebenarnya. Ya, Leluhur tua tidak ada di sini. Hari-hari ini benar-benar terlalu nyaman. Beberapa hari yang lalu, kami melakukan begitu banyak pekerjaan. Itu membuatku sangat lelah. Punggungku bahkan tidak bisa tegak. Jika leluhur tua tidak pernah kembali, Jangan bicara omong kosong. Jika leluhur tua tahu, kita berdua akan tamat. Liu Rukian. telepon cicip Liu Rukian. Mungkinkah sesuatu terjadi pada leluhur tua? Aku mengerti. Pasti, itu mereka meminta kita untuk membawa kembali leluhur tua. Leluhur tua akan segera kembali. Hari-hari baik kita sudah berakhir. Apa yang sedang kau lakukan? Anggap saja kita tidak menerimanya. Biarkan cicit-cicit itu menyediakan untuk leluhur tua selama beberapa hari lagi. Kita juga bisa menikmati beberapa hari lagi. Itu benar. Namun, Jika kita benar-benar khawatir, maka biarkan putraku Liu Chuanwen pergi dan memeriksa. Dia bagaimanapun juga adalah orang terkaya di Yangchen dan seorang konglomerat keuangan papan atas. Dia juga dari keluarga Liu, orang paling senior di dunia sekuler. aman. Dengan dia di sana, bahkan jika leluhur tua menyebabkan keributan besar, Chuan Wen juga bisa membereskan semuanya. Tunggu. Biarkan aku saja mengirimkan foto leluhur tua, agar dia tidak terlalu tua dan bingung untuk mengenalinya. Mama. Bagaimana jika anak ini benar-benar leluhur tua? Bagaimana mungkin leluhur tua adalah seorang anak? Saat ini kita hanya menggunakan anak ini untuk menghancurkan Liu Ruyan. Ketika saatnya tiba, ketika kita benar-benar harus meminta maaf kepada leluhur tua, kita akan bilang saja kita sama sekali tidak tahu bahwa kita benar-benar disesatkan oleh si gendut besar ini. Itu akan baik-baik saja. Kamu harus lebih tenang saat sesuatu terjadi. Saat itu benar-benar terjadi. Kita akan limpahkan semua kesalahan pada si gendut besar ini. Bukankah itu sudah cukup? Rukian bagaimana? Apa yang dikatakan leluhur tua? Leluhur tua tidak mengangkat telepon. Sepertinya keturunan di Gunung Tianshan hidup cukup bahagia. Saya leluhur tua ini difitnah dan dihina di sini. Dan tidak ada yang peduli untuk campur tangan. Kembali. Kalian semua akan bersujud dan menerima pukulan. Anak bodoh. Jangan sombong. Jangan kira kau tak bisa menghubungiku. Aku tak bisa membongkar penyamaranmu. Seseorang bawakan aku pedang.
Pedang ini bernama pedanggang surgawi. Pedang ini ditempa dari besi misterius dari luar langit dan bumi. Bilahnya tampak hanya sepanjang 1 meter. Namun beratnya 1000 jin. The film was Apakah itu pedang translated pribadi saya yang and dulu Heavenly narrated Come? by M Media. Ratusan tahun telah berlalu. Dan masih begitu tajam dan menonjol. Memverifikasinya mudah. Pedang ini hanya leluhur tua yang asli. Bisa mengangkatnya dengan 1 tangan. Kalian berdua coba sekarang. Siapapun yang bisa mengangkatnya adalah leluhur tua sejati dari keluarga Liuku. Ini hanya pedang seberapa beratnya bisa. Fisikku yang 300 jin tidak didapatkan dengan sia-sia. Hanya pedang belaka. Bagaimana bisa menghentikan leluhur tua ini? Ayo leluhur tua. Leluhur tua adalah makhluk tertinggi dari keluarga Liu kita. Hanya selangkah lagi untuk menjadi abadi. Pasti tidak ada masalah. Itu bergerak. Leluhur tua dengan kekuatannya sendiri benar-benar mengangkat pedanggang surgawi. Dasar gendut mati. Jika kamu menggunakan semua kekuatan kasarmu, kamu hanya akan melukai organ dalammu. Hati-hati pembuluh darahmu bisa pecah dan kamu akan mati. Kau bocah kecil kau. Dasar bocah pedanggang surgawi ini beratnya 1000 jin. Leluhur tua mengangkatnya sendiri. Yang cukup membuktikan bahwa leluhur tua bukanlah manusia biasa. Kau berbicara omong kosong di sini. Mungkinkah kau bisa mengangkatnya? Hanya pedang dan surgawi. Saya bisa memainkannya dengan santai. Masih menyombongkan diri kau bocah kecil. Jika kau benar-benar bisa mengangkat pedang ini, maka semua orang di seluruh keluarga Liu kita bisa berlutut di hadapanmu. Kamu yang mengatakan itu bukan? Ya, aku mengatakannya kenapa? Lakukan. Dasar bajingan kecil, aku menasihatimu. Jangan memaksakan dirimu lagi. Jika sesuatu terjadi padamu, kami tidak akan bertanggung jawab. Jadi Anda akhirnya menunjukkan warna asli Anda bukan. Aku lihat kali ini, kau bajingan kecil. Bagaimana kau masih akan begitu keras kepala? Ayah, lihat cepat. Anak ini memang palsu. Dia dibawa oleh Liu Ruyan untuk membuat masalah. Dan dia mengaku sebagai leluhur tua keluarga Liu. Itu sungguh menggelikan. Tak Sulung, keluarga Liu kita tidak bisa mentolerir keturunan pemberontak seperti itu. Jika kamu tidak tega, saya bisa melakukannya untukmu. Untuk mengusir keturunan yang sombong dan tidak hormat ini dari keluarga Liu. Ruyan, apa sebenarnya yang terjadi? Cepat jelaskan dengan jelas kepada semua orang. Kakek, dia pakai sihir menyelamatkanku. Dia benar-benar leluhur tua. Aku lupa. Aku menanam sifat iblis pada pedang dan surgawi. Orang biasa akan sulit mengangkatnya. Dia benar-benar mengangkat pedanggang surgawi. Dan begitu mudahnya. The film was translated and narrated by M Media. Baru saja pria gemuk besar itu bahkan memuntahkan darah. Namun dia seorang anak kecil melakukannya dengan mudah. Mungkinkah dia benar-benar leluhur tua? Leluhur tua keluarga Liu sebenarnya seorang anak kecil. Itu terlalu tidak masuk akal. Dulu, aku takut kalian para keturunan akan merusak pedang dan surgawiku. Jadi aku menanamkan sedikit sifat iblis padanya, membuatnya berbobot 1000 jin. Namun aku baru saja menghilangkannya. Sekarang, siapapun bisa dengan mudah mengangkatnya. Bagaimana ini mungkin? Tentu saja mungkin. Mengaku sifat iblis itu mudah bagiku. Karena aku adalah leluhur tua sejati keluarga Liu. Omong kosong. Jelas aku yang menggunakan energi internalku untuk menghilangkan sifat iblis. Itulah sebabnya aku terluka. Kau bocah kecil. Kalau tidak, bagaimana kau bisa mengangkat pedang ini? Dengan kata lain, maksudmu adalah kau menghilangkan sifat iblis pedang ini. Ini bocah kecil ini hanya berakting. Baiklah. Karena kau mengaku telah menghilangkan sifat iblisnya. Kalau begitu hilangkan lagi. Tolong lepaskan sekali lagi. Tunjukkan pada bajingan kecil ini
Sangat sombong hanya karena dia tahu sedikit sihir jahat. Dia sama sekali tidak menganggap keluarga Liu kita. Leluhur tua, Anda harus meluruskan semuanya. Leluhur tua, tunjukkan padanya kemampuan Anda. Hari ini aku akan membiarkanmu bocah kecil. Memperluas wawasanmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah hidup 1000 tahun. Pedang ini ditempa olehku. Jika aku ingin mengutuknya, aku akan melakukannya. Jika aku ingin membersihkannya, aku akan melakukannya. Semuanya jangan percaya padanya. Bocah kecil ini tahu sihir. Ya, bocah nakal ini pasti tahu sihir. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia seorang anak kecil bisa mengangkat pedanggang surgawi? Ru yang juga terpesona oleh sihirmu bukan? Apa niatmu yang sebenarnya? Untuk benar-benar menggunakan metode tercela seperti itu untuk mempermalukan leluhur tua keluarga Liu kita. Kau kira keluarga Liu tak punya siapa-siapa lagi? Benar-benar kurang ajar. Rukian, kamu harus memberi pelajaran dan baik kepada anak iblis kecil ini untuk mengembalikan kehormatan keluarga Liu saya. Sepupuku adalah dewa perang nomor 1 di Yuncheng. Pukulannya bisa mengguncang gunung dan menggerakkan bumi. Bocah kecil, tinggal tunggu mati saja. Tidak mungkin. Anda benar-benar berhasil memblokir tinju berkobar saya. Mati. Sepupuku Rukian sedang marah. Bocah kecil, kali ini kau pasti mati. Tinju berkobar Rukian tak terkalahkan di bawah langit. Lihatlah kau bajingan kecil. Apakah kau masih berani sombong? Leluhur tua, hati-hati. Tinju berkobarku. Cucu-cicit kecil kultivasimu lumayan bagus. Tapi untuk menghadapiku, kau perlu berlatih beberapa abad lagi. Monster, kau benar-benar menyamar sebagai leluhur tua keluarga Liuku dan berulang kali melukai ketua keluarga Liu saya. Bahkan jika kau bunuh semua orang terakhir keluarga Liu kami tidak akan menyerah padamu. Saya telah mengundang 3 master terhebat Yuncheng. Sepupu saya Rukian. 1 orang saja tidak bisa melawan kekuatan iblismu. Saya menolak untuk percaya bahwa ketiga master hebat itu masih tidak bisa mengalahkanmu. 3 master hebat, keluarlah. Kamu, bagaimana kalian semua bisa berakhir seperti ini? Aku ditabrak seorang anak dan mengalami kecelakaan mobil. Aku tidak terluka parah. Sudah tidak apa-apa sekarang. Baguslah, hari ini saya ingin kalian semua menangani seorang bajingan kecil untuk saya. Setelah selesai, masing-masing dari kalian akan mendapatkan 10 juta. Ya Tuan Muda Liu, siapa yang ingin kami urus? Monster ini. Hai, kita bertemu lagi. Hei istriku, kau akan melahirkan. Baiklah, aku akan segera ke sana. Tuan Muda Liu, istriku akan melahirkan anak kedua. Aku harus segera pergi ke rumah sakit. Tuan Muda Liu, mari kita bicarakan ini lain kali. Oh benar, istriku akan melahirkan anak kedua. Aku juga harus pergi ke rumah sakit. Istrinya sedang hamil anak kedua. Untuk apa kalian pergi? Kita seperti saudara. Istrinya adalah istriku. Aku juga harus pergi ke rumah sakit. Aku juga harus pergi. Jangan bilang istri kalian bertiga adalah orang yang sama. Tentu saja tidak. Kau baru saja mendengarnya. Mereka berdua akan melahirkan anak kedua. Milikku adalah yang pertama. Ayo pergi. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Kalian para junior. Sudahlah. Aku terlalu malas untuk mengurusi masalah masa lalu. Sekarang dalam kapasitasku sebagai leluhur tua, aku memerintahkan kalian semua. Buan si gendut mati ini keluar untukku. Dasar bajingan kecil. Bahkan jika ilmu sihir iblismu kuat, kami tidak akan membiarkanmu. Benar. Keturunan keluarga Liu kita semuanya adalah orang-orang yang berpendirian teguh. Paling buruk kau bisa membunuh kami semua. Anak kecil, terlepas dari apakah kamu menyelamatkan hidupku atau tidak, leluhur tua keluarga Liu kami bukanlah seseorang yang bisa dipalsukan begitu saja. Sekarang, saya bisa melepaskanmu. Jika kamu berani berbicara sembarangan lagi, jangan salahkan keluarga Liu Kam jika bersikap tidak sopan. Bagaimana mungkin keluarga Liuku memiliki sekelompok kalian? Keturunan yang The sebodoh film was babi. translated Kalian membuatku marah and sampai mati. narrated by Leluhur tua, Media. mengapa kamu tidak kembali dan beristirahat dulu? Bagaimanapun penyakit kakak sudah sembuh. Ada apa-apa kau takut terbongkar. Tidak bisa melanjutkan sandiwara lagi. Menyamar sebagai leluhur tua.
Memfitnah tetua keluarga Liu lalu mencoba kabur. Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Buat bocah ini segera berlutut dan meminta maaf padaku. Apa kau yakin ingin aku berlutut di hadapanmu? Bukankah seharusnya kau berlutut? Aku bisa berlutut. Tapi aku takut kau tidak akan sanggup menanggungnya. Bocah kecil, sebaiknya kau segera berlutut dan meminta maaf padaku. Kalau tidak, kau dan Liu Ruya tidak akan berakhir baik. Lantang. Paman ketiga ada di sini. Kakak ketiga. Paman ketiga. Kakak ketiga, mengapa kamu di sini? Apakah kamu tahu bahwa seseorang memasukkan identitas leluhur tua, dan kamu datang untuk menuntut penjelasan? Sepertinya masalah ini telah mengkhawatirkan mereka yang di atas. Dia di sini untuk memverifikasi identitas leluhur tua. Ini saat ini, Liu Chuanwen anggota tertinggi keluarga Liu. Dia konglomerat super kaya setara negara. Kekayaannya adalah jumlah dari daftar orang terkaya di dunia, 100 teratas. Jalur kehidupan ekonomi seluruh Yunchen dikendalikan olehnya. Keluarga Liu memang layak dengan nama besarnya. Mereka semua adalah talenta terbaik. Kakak ketiga, kenapa Anda datang? Siapa yang baru saja kamu suruh berlutut di hadapanmu? Bajingan kecil ini. Dia tidak hanya menyamar sebagai leluhur tua, tetapi juga menghina keluarga Liu. Itulah sebabnya saya. Omong kosong. Paman ketiga, mengapa kau melakukan ini? Anak ini berbicara sembarangan, mengaku sebagai leluhur tua. Kami juga berusaha untuk melindungi reputasi keluarga Liu. Itulah sebabnya kami memberinya pelajaran. Benar paman ketiga, kau tidak jatuh di bawah mantra jahat kan? Kakak ketiga, ada apa sebenarnya denganmu? Keponakan, kau datang tepat untuk meluruskan masalah ini bagiku. Mengapa kau tiba-tiba menjadi kasar tanpa alasan? Siapa kamu? Aku adalah leluhur tua keluarga Liumu. Keponakan kau melihatku dan masih tidak bersujud. Kau keponakan ini. Beraninya kau memukulku. Ini benar-benar keterlaluan dan tidak berbakti. Kakak ketiga ini leluhur tua. Bagaimana bisa kamu? Kakak ketiga. Ini adalah milik keluarga Liu kami. Leluhur tua yang paling dihormati. Bagaimana Anda bisa menyentuhnya? Kalian semua tunggu saja aku. Aku akan membereskan perhitungan dengan kalian nanti. Putra Liu Jinping dari keluarga Liu. Liu Chuanwen menghormat kepada leluhur tua. Bukankah ini putra Zhengting? Beberapa hari yang lalu di gunung kami membicarakanmu. Dan sekarang kau sudah dewasa. Paman ketiga sungguh berlutut kepada anak ini. Mungkinkah anak Film ini was benar-benar leluhur translated tua? and narrated Aku by tahu M Lian Media. tidak akan menyakitiku. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Aku bisa tenang. Paman ketiga dia adalah leluhur tua yang asli. Paman ketiga leluhur tua hidup menyendiri di gunung. Tidak pernah menunjukkan wajahnya. Mungkinkah kau salah? Ibuku mengirim dari Tianshan, secara khusus mengirim foto leluhur tua. Bagaimana mungkin salah? Leluhur tua telah turun gunung. Banyak cicitmu telah lalai. Ini adalah kelalaian tugas Chuanwen. Mohon hukum kami, leluhur tua. Leluhur tua, kami buta. Mohon hukum kami. Leluhur tua, cicitmu baru saja sangat menyinggungmu. Maafkan leluhur tua. Sudahlah, ketidaktahuan bukanlah kejahatan. Cucu cicit buta ini. Hukuman ringan sudah cukup. Kalian semua bangkitlah. Namun, si gendut mati ini meniru diriku. Cucu cicit, apa kau tahu apa yang harus dilakukan sekarang? Leluhur tua, aku tidak sengaja menyamar sebagai dirimu. Seseorang menginstruksikanku. Karena itu aku menyamar jadi kamu. Diperintahkan oleh seseorang. Siapa yang begitu berani? Bicaralah. Kau bajingan. Kau benar-benar berani menipuku. Tuan Muda Liu. Tuan Muda Liu, kau tak bisa memusuhiku begitu saja. Tuan Muda Liu. Apa maksudnya ini? Tuan Muda Liu Lar yang menyuruhku menyamar sebagai leluhur tua. Dia bilang jika dia datang dan mendapatkan aset keluarga Liu, maka dia akan memberiku 10 juta. Dasar binatang kecil. Aku akan memukulmu sampai mati. Si gendut besar ini jelas memfitnah anakku. Kenapa kau tidak bertanya dengan jelas sebelum memukul anakmu? Apakah aku masih perlu bertanya?
Dia sudah teridentifikasi. Leluhur tua ini salahku tak mendidik anakku dengan baik. Ini semua salahku. Hari ini aku akan mengusir binatang kecil ini dari keluarga Liu. Mulai sekarang, dia dilarang menginjakan kaki ke keluarga Liu. Ayah saya sempat salah jalan saat itu. Ayah saya salah. Saya salah ayah. Kau menemukan seseorang untuk meniru diriku. Hanya untuk mencelakai cucu cicit dan penerusku. Kau tidak pantas menjadi anggota keluarga Liuku. Tuan Ram ini cucumu. Menurutmu apa yang harus kita lakukan dengannya? Kakak saya salah. Saya benar-benar salah kakak. Tolong maafkan saya. Karena leluhur tua ada di sini, kami akan menyerahkannya sepenuhnya pada kebijaksanaan leluhur tua. Zai Kunrolong adalah anakmu sendiri. Tolong selamatkan dia. Ini semua karena kau terlalu memanjakan dan merusaknya. Sehingga dia menjadi seperti ini. Melakukan tindakan tidak berbakti seperti itu. Hari ini dengan leluhur tua di sini, tidak ada yang bisa membantunya. Hari ini aku akan melemparkan kalian semua ke neraka Avicii. Penjaga. Siapa yang berani membuat masalah? Fu Yan Tao putra tidak sah dari keluarga Fu. Pertunjukan yang bagus. Tidak pernah terpikir keluarga Liu terhadap keturunannya sendiri begitu kejam. Dengan santai melemparkan mereka ke neraka Avicii. Bukankah itu sedikit terlalu tidak manusiawi? Siapa kau? Beraninya kau mencampuri urusan keluarga Liuku. Keluarga Fu dari Nanchen. Fu Yan Tao. Keluarga Fu. Aku akan menyatakannya dengan jelas di sini hari ini. Siapapun yang dihukum keluarga Liumu, keluarga Fu kami akan melindungi. Sungguh arogan. Apakah kamu tahu status keluarga Liuku memiliki Biyun Chen? The film was Beraninya kamu membuat translated masalah di sini. and narrated Orang by bodoh yang M tidak Media. tahu tempatnya. Kau hanya mencari mati. Sepupu kamu baik-baik saja. Dia benar-benar dengan mudah memblokir tinju api. Apa latar belakang tuan muda kaya ini? Rukian cepat taklukkan mereka. Belalang sembah melawan kereta perang. Siapa sebenarnya kamu? Datang ke keluarga Liu kami. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Gerakanmu sangat kejam. Apakah kamu berniat membunuh? Keluarga Fu dari Nanchang. Kenapa aku tak pernah dengar tentang mereka? Tidak pernah mendengar tentang mereka. Bagus. Maka hari ini, kami akan membiarkan keluarga Liumu menyaksikan kekuatan keluarga Fu kami. Junior bodoh. Siapa sebenarnya orang ini? Dia sebenarnya setara dengan kultivasi leluhur tua. Aku terbatas oleh tubuh anak ini. Dan sekarang, aku hanya bisa pakai 30% kekuatanku. Namun aku masih bukan tandingannya. Leluhur tua keluarga Liumu tidak lebih dari ini. Bahkan tidak sebanding dengan satu gerakan dariku. Betapa membosankan. Aku menyatakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Fu kami akan memiliki keputusan akhir di dunia ini. Termasuk keluarga Liumu. Siapa sebenarnya kau? Berani sekali kau datang ke keluarga Liuku buat masalah. Ini adalah 100 tahun yang lalu. Liu Qiangfeng kau hancurkan keluarga Fu yang berusia sehebat, hanya untuk menyelesaikan jalur kultivasi abadi dan kemajuanmu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Keluarga Fu membantu kejahatan dan bersekongkol dengan tirani. Melakukan perbuatan jahat. Demi kepentingan keluarga, kamu malah berkolusi dengan kekuatan asing. Leluhur tua saya hanya mencoba untuk meluruskan keadaan dan memulihkan ketertiban dan menegakkan keadilan sempurna. Saya ingin mencari leluhur tuamu Fu Jinian dan bertanya kepadanya, bagaimana dia mendidik kalian para keturunan. Si tua bangka Fu Jinian itu sudah lama tidak peduli urusan duniawi. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Keluarga Fu malah sangat tidak menghormati leluhurnya. Sia-sia saja saya berbagi berkah keluarga Liu dengan kalian semua.
Jika buka, karena si tua bangka Fuzinian itu, yang mengklasifikasikan keluarga Fuku sebagai cabang keluarga Liu. Apakah keluarga Fuku selama ini tidak bisa kembali ke akar leluhurnya? Keluarga Fu takkan terima kekalahan ini. Tidak peduli metode apa yang kami gunakan, keluarga Fuku pasti akan mengalahkan keluarga Liumu. Dan membuatmu tahu bahwa keluarga Fuku adalah klan terhebat di bawah langit. Debbie Tao adalah keturunan Fujinian. Harusnya kau bilang dari Film was awal kami sudah translated kenal lama. and narrated by M Media. Leluhur tua adalah Fu Wei, bukan Fujinian. Lihatlah dirimu. Kau belum tua. Namun kau memiliki temperamen seperti itu. Kau tenanglah. Kau ingin aku tenang. Keluarga Liu saat itu merugikan keluarga Fu kami. Fondasi kami yang berusia seabad dihancurkan, dan kami hampir tidak punya keturunan. Setelah banyak kesulitan kami sekarang bangkit kembali. Apakah kau tahu apa? Semboyan leluhur keluarga Fu kami untuk memusnahkan keluarga Liu dan membalaskan dendam keluarga Fu kami. Kalau begitu aku harus melihat bagaimana keluarga Fumo membalas dendam terhadap keluarga Liuku. Tidak masalah. Ini adalah milik Liu Rolongnu. Grup Liu yang digadaikan. 20% ekuitas. Dan rumah besar keluarga Liu ini. Kau anak durhaka. Pulong. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Cepat jelaskan dengan jelas kepada semua orang. Bukankah ini semua karena kakak? Anda menyerahkan grup ini pada Liu Ruyan. Saya tahu saya tidak punya harapan. Saya punya teman yang mengajak saya ke luar negeri untuk berjudi. Mengatakan kita akan menjadi kaya. Tapi siapa sangka keberuntungan saya buruk. Saya kalah semakin banyak. Kau. Liu Rulong meminjam 70 miliar dariku. Jika uang ini tidak dilunasi, maka aku akan memotong 20% saham ini dan rumah ini. Hanya 70 miliar. Kau pikir keluarga Liu tak sanggup bayar? Kamu terlalu meremehkan keluarga Liuku. Benar keturunan keluarga Liuku tersebar di seluruh dunia. Jangankan 70 miliar, bahkan 7 triliun. Hanyalah setetes air di lautan. Aku tahu. Bagimu uang ini memang setetes air di lautan. Tidak mungkin bisa menjatuhkan keluarga Liumu. Tapi bagaimana dengan ini? Kontrak pernikahan. Ini kontrak pernikahan yang ditetapkan oleh leluhur keluargamu. Untuk keluarga Liu dan Fu. Ini tertulis jelas di dalamnya bahwa keturunan langsung generasi ke-12 keluarga Liu ditunangkan dengan keluarga Fu kami. Aku selalu patuh pada ajaran leluhur soal kontrak ini. The film was translated Dan and menyimpannya terkunci narrated by di M brankas. Media. Bagaimana bisa ini ada di tanganmu? Kau waspada pada orang luar siang malam, tapi sulit waspada pencuri dalam keluarga. Kontrak pernikahan ini dianugerahkan oleh leluhur kami. Itu berarti tak ada yang bisa membatalkan kontrak ini. Apakah nona muda baik-baik saja? Kebetulan dia keturunan keluarga Liuku. Dan dia membawa segel emas. Dia sebenarnya adalah milik leluhur lamaku. Ahli waris langsung. Tidak ahli waris keluarga Liu, hanya bisa menikah ke dalam. Tidak menikah keluar. Kalau tidak keluarga Liu, akan kehilangan keberuntungan 1000 tahun. Tapi siapa sangka, bahwa ahli waris langsung ini, sebenarnya adalah Xiao Ruyan. Dia hanya bisa mengambil suami, yang menikah ke dalam keluarganya. Dia tidak bisa menikah keluar. Jika dia tidak menikah, keluarga Liumu akan menghadapi kesengsaraan surgawi. Pada saat itu seluruh keluarga Liu akan dimusnahkan. Dan kau leluhur tua ini juga akan lenyap menjadi ketiadaan. Menghilang selamanya. Jika Liu Ruyan menikah keluar, keluarga Liumu hanya akan kehilangan sedikit. Itu hanya keberuntungan. Keluarga Fu kami akan menganugerahkan beberapa berkah padamu. 3 hari kemudian, aku akan datang untuk menikahi Liu Ruyan. Pada saat itu, kau tidak perlu melunasi utang-utangmu. Karena segala sesuatu milik keluarga Liumu kemudian akan menjadi milik keluarga Fu kami.
Leluhur tua. Perjanjian pernikahan itu, apakah kamu benar-benar menulisnya sendiri? Leluhur tua. Fuyan tahu ini. Apakah kesengsaraan surgawi itu benar ada? Tapi keluarga Liu dan Fu punya permusuhan lama. Bagaimana mungkin kontrak itu dibuat dulu? Itu semua salahku waktu itu. Junior Imi Fu Jimian. Mengapa leluhur tua keluarga Liu? Keluarga Fu. Silsilah keluarga Fu. Keluarga Fu kami adalah putrasa, keturunan dari Gary Celia. Aku ingin tahu, apakah Anda masih ingat? Selil. Apa yang diinginkan keturunan cabang samping dariku? Sebenarnya aku adalah cicit buyutmu dari cabang samping. Kali ini aku datang, berharap leluhur tua bisa membantu keluarga Fu kami. Ceritakan padaku. Keluarga Fu kami berasal dari Gary Celia. Keturunan kami jadi kurang status dan legitimasi. Tanpa perlindungan leluhur tua, keturunan kami jadi kurang status dan legitimasi. Kami The berharap film was leluhur tua translated bisa and gabungkan keluarga Fu ke narrated cabang by keluarga Liu M-Media. dan berbagi beberapa berkat dengan kami. Karena kamu bukan dari cabang sah keluarga Liuku. Bagaimana aku bisa melindungimu? Lalu, bisakah leluhur tua menganugerahkan pernikahan Liu dan Fu? Dengan cara ini, keluarga Fu kami juga bisa turut serta dalam beberapa berkah. Baik, pernikahan keluarga Liu sudah diatur. Kau mungkin harus menunggu 800 tahun lagi. 800 tahun kemudian, Keluarga Fu saat ini sedang mengalami kesengsaraan. Ini juga belum waktu yang tepat. Jika kamu hidup jujur dan rajin, mungkin setelah 800 tahun, mungkin ada seberkas harapan. baiklah. Aku tidak menyangka, keluarga Fu ini masih memiliki keturunan untuk benar-benar mengambil kontak pernikahan ini. Dan datang mengetuk pintu kami. Kalau begitu leluhur tua, bisakah masalah ini masih diselesaikan? Ini memang bisa diselesaikan. Tapi, Leluhur tua, jika aku menikah dengan keluarga Fu, paling-paling kekayaan keluarga Liu akan benar-benar lenyap. Bahkan jika keluarga Liu menurun, setidaknya kita masih akan hidup, dan jiwa leluhur tua tidak akan tercerai berai. Tidak, Puyan. Kamu tidak bisa menikah dengan keluarga Fu. Tepat sekali. Meski harus hadapi hukuman langit, kami tidak bisa tundul pada keluarga Fu. Tapi jika semua orang mati, bukankah keluarga Fu yang akan tertawa terakhir? Selama gunung hijau tetap ada, akan ada kayu untuk dibakar. Bagaimana kalau Ruyan menikahi mereka dulu? Setelah itu saya, keluarga Liu kita bisa mencari cara untuk menghadapi keluarga Fu. Leluhur tua, menurutku apa yang dikatakan Rulong tidak salah. Jika aku menikahi mereka, setidaknya aku masih bisa mempertahankan nyawa anggota keluarga Liu. Setidaknya kamu leluhur tua akan ada di sini. Keluarga Liu bisa bangkit kembali. Dia akan menghadapi kesengsaraan surgawi menikah atau tidak. Aku lebih suka Ruyan tidak menikah. Keluarga Liu kami akan bersama hadapi hukuman langit. Leluhur tua tolong pikirkan cara lain. Mengingat sikap keluarga Fu barusan, jika Ruyan menikah ke keluarga mereka, siapa tahu penderitaan apalagi yang akan dia alami. Siksaan tidak manusiawi apa? The film Mohon was berikan pencerahan translated kepada and kami leluhur tua. narrated by Mohon berikan M-Media. pencerahan kepada kami leluhur tua. aku mengerti. Beberapa perhitungan harus diselesaikan dari awal. Allah leluhur keluarga Fu. Leluhur tua, apa yang Anda butuhkan dari kami? Keturunan. Hancurkan dengan keras untukku. Ya, Ya, Rukian. Kamu kembali ke pasukan dan buatlah pengaturan. Jika keluarga Fu datang ke pintu kami 3 hari kemudian, ada baiknya untuk bersiap. Ya kakak. Paman kedua dan paman ketiga juga sudah kembali untuk bersiap. Kami bertekad untuk melawan keluarga Fu sampai akhir. Tapi itu adalah kesengsaraan surgawi. Bagaimana kita bisa melawannya? Rulong benar. Kesengsaraan surgawi telah datang. Bagaimana kita bisa melawan langit? Kakek, jika aku mati, bisakah kesengsaraan surgawi diselesaikan? Ruyan, apa yang kamu lakukan? Jika aku mati, perjanjian pernikahan itu secara alami akan dibatalkan. Ini bisa menjaga kekayaan keluarga Liu. Dan semua orang bisa menghindari penderitaan kesengsaraan surgawi. Tidak, jangan terlalu putus asa. Kakek, Akan ada jalan. Kakak. Sebenarnya ini adalah cara terbaik. Diam. Kamu keluarga Liu. Kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. Kakak, saya hanya kehilangan sedikit uang karena berjudi itu saja. Kesengsaraan surgawi ini bukan disebabkan oleh saya. Siapa yang menyuruh leluhur tua menulis kontrak pernikahan itu? Kau bajingan. Kau bahkan masih menyalahkan leluhur tua. Siapa? Siapa yang bermain-main keluarlah? Kau buta kecil.
Kau berani membiarkan leluhur tua, disalahkan kau akan dipukuli. Leluhur tua. Saya salah leluhur tua. Mama, Bagaimana kabar leluhur tua? Apakah sudah ditemukan jalan? Tentu saja. Dengan aku leluhur tua di sini, tidak ada yang bisa menindas keluarga Liu. Xiao Ruyan, ikutlah denganku untuk bertemu suamimu. Suami, Fu Yanbai keturunan langsung dari keluarga Fu. Halo, anak siapa yang begitu nakal? kau pasti Fu Yanbai kan? Kau mengenalku. Meskipun dia memang sedikit miskin. Dan penampilannya biasa saja. Tapi dia terlihat cukup jujur. Hei, teman kecil apa sebenarnya yang kau inginkan? Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Istrimu ada di sini. Istriku. Izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah cicit buyutku. Liu Ruyan. Inilah yang secara pribadi aku jodohkan denganmu. Generalmu. Fu Yanbai. leluhur tua apa yang terjadi? Dan siapa dia? Tentu saja aku tidak sembarangan menikahi seseorang. Aku bisa bantu keluarga Liu melawan bencana surgawi. The film was Kau tidak menikahi translated sembarang orang. and narrated by M Media. Dialah yang ada dalam kontrak pernikahanku. Yang ditetapkan untuk menikah. Apa maksudmu? Dia keturunan asli keluarga Fu. Fu Yanbai. Fu Xinyan keluar. Jadi ini leluhur tua, sudah ratusan tahun tidak bertemu. Anda benar-benar semakin muda seiring bertambahnya usia. Berhentilah memujiku. Sebenarnya apa yang keturunan keluarga Fumu lakukan? Mereka sudah mengambil kontrak pernikahan itu sejak lama. Dan mengancamku. Bukankah kontrak itu sudah dikembalikan padamu dulu, keluarga Liu? Itu tidak penting. Yang penting adalah cicitmu. Fu Yantao benar-benar mengambil kontrak pernikahan itu untuk mengancam keluarga Liu kita. Jika kita tidak menikahkan Xiao Ruyan dengannya, itu akan menarik malapetaka surgawi. Sebenarnya apa maksudnya itu? Ya, apa sebenarnya maksudnya itu? Sayang sekali keluarga Liu kita selama bertahun-tahun telah berbagi berkah dengan keluarga Fumu. Kalau tidak, apakah kau akan mencapai apa yang kau miliki hari ini? Maafkan saya. Ini semua adalah generasi muda yang mencari mati. Aku akan pergi menyelidiki sekarang juga. Itu tidak benar leluhur tua. Keturunan langsungku bukan Fu Yantao. Ini Fu Yanbai. Dengan kata lain, orang yang benar-benar dijodohkan denganmu bukanlah Fu Yantao yang vulgar dan tidak ahu malu itu. Itu adalah si kecil itu sendiri Fu Yanbai. Tapi keluarga Fu, bagaimanapun juga adalah keluarga terkemuka. Bagaimana dia bisa menjadi pengantar barang? Ibuku pergi saat aku masih sangat kecil. Sejak wanita itu datang, dia telah menyiksaku. Setelah ayahku meninggal, dia dan Fu Yantao mengambil semua aset keluarga kami dan menyitanya. Mereka juga mengusirku. Aku akan mengantar Fu Yanbai ke leluhur dan kembali ke klan. Ruyan, kau kembali dulu. Dan tunggu dengan sabar untuk pernikahan. Baiklah, Apakah leluhur tua belum kembali? Leluhur tua dan Ruyan belum kembali semalaman. Keberadaan mereka tidak diketahui. leluhur tua tidak mungkin kabur dengan Ruyan kan? Jika keluarga Fu datang mengetuk, bukankah kita semua akan dalam masalah? Kalau begitu ayo kita lari juga. Tidak. Lari apa yang harus ditakuti? Apakah anggota keluarga Liu begitu pengecut? Benar, siapa yang peduli dengan kesengsaraan surgawi? Keluarga Liu kami akan melawan keluarga Fu sampai akhir. Sungguh pemandangan yang meriah. Sepertinya semua orang sudah di sini. Kalau begitu mari kita mulai. Fu Yantao, aku peringatkan kau. Segera keluar dari keluarga Liu kami. Kalau tidak jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Aku tidak akan menikahkan Ruyan denganmu. Lagi pula, kau bahkan tidak boleh berpikir untuk mendapatkan satu sen pun dari keluarga Liu kita.
Kalian pikir keluarga Liu sekarang masih keluarga Liu yang dulu ya? Apa maksudmu? Baru pagi ini, Kementerian Pertahanan sudah mengeluarkan ultimatum terakhir untukmu dan memecatmu dari jabatanmu untuk penyelidikan. Apa yang masih kalian lakukan di sini? Dia sekarang bukan lagi komandan tim keamanan. Sekarang pergi. Komandan Liu, maafkan aku. Apa yang masih kau tunggu? Menunggu konglomerat keuanganmu, Liu Chuanwen kan? Jangan khawatir, dia tidak bisa datang lagi. Apa maksudmu dengan itu? Baru pagi ini, investor menarik uang mereka dari Liu Group satu persatu dan menginvestasikannya kembali ke Fu Group kami, menyebabkan harga saham anjlok. Dia saat ini sedang terburu-buru panik, menjelaskan kepada para pemegang saham. Apa? Apakah benar kehendak langit untuk menghancurkan keluarga Liuku? Ini sudah keterlaluan. Rukian, Aku menasihati kalian semua untuk cepat serahkan Liu Ruyan. Kalau tidak, kalian semua akan mati. tidak mungkin. Ruyan sama sekali tidak akan menikah dengan bajingan tak tahu malu sepertimu. Ayah, dasar binatang kecil. Beraninya kau menyentuh ayahku. Kau sama sekali tidak menghormati orang yang lebih tua. Kematian sudah di depan mata, namun kau masih bersikap angkuh di depanku. Apa aku perlu menunjukkan rasa hormat padamu? Jika bukan karena keluarga Liumu, apakah keluarga Fu kami akan menderita begitu banyak kemalangan dan hampir musnah? Untungnya aku melihat tulisan tangan leluhur tua Fu Wei. Baru saat itu, aku sadar keluarga Liumu sangat tidak tahu malu. Mendapatkan hasil seperti ini hari ini sepenuhnya adalah perbuatanmu sendiri. Fu Wei melakukan banyak perbuatan jahat. Lalu keluarga Liu kita meluruskan segalanya dan menegakkan keadilan. Keluarga Fu mulah yang benar-benar pantas dihukum. Ayah, aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya. Serahkan Liu Ruyan padaku. Keluarga Liumu memang punya tulang yang keras. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu aku ingin melihat, apakah tulang keluarga Liumu lebih keras atau tinjuku? Bersiaplah untuk mati kalian semua. Berhenti. Fuyan tahu apa yang sedang kamu lakukan. Sayangku, kupikir The kau film akan was kabur dari translated pernikahan. and narrated by M Media. Aku memberitahumu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikahimu. Ruyan Denem, Mati tidak semudah itu. Kau akan menikah hari ini mau tidak mau. Kalau tidak, mereka semua akan mati. tidak Ruyan. Jangan dengarkan dia. Keluarga Liuku tidak perlu bergantung pada pernikahan seorang wanita untuk diselamatkan. Benar. Ruyan, dengarkan kakekmu. Keluarga Liu akan melawan keluarga Fu sampai akhir. Jika aku menikahimu, apakah kamu akan melepaskan mereka? Tentu saja. Jika kau menikahiku, kau akan menjadi istriku. Kita sekarang adalah keluarga. Bagaimana mungkin aku menyakiti keluargaku sendiri? Bukankah begitu? Baiklah. Aku akan menikah. Baiklah. Mobil sudah menunggu di luar. Aku juga sudah menyiapkan pernikahan untukmu. Semua tokoh terkemuka di Yuncheng sudah tiba. Yang kurang hanyalah kau, sang pengantin wanita. Para penjaga bawa semua orang pergi. Dan biarkan orang-orang dari keluarga Liu menyaksikan pernikahan kita. Ayo pergi. Pesta pernikahan. Siapa sebenarnya kepala keluarga Fu ini? Dia begitu kuat untuk menikahi Liu Ruyan, putri sulung keluarga Liu. Lagi pula, dia telah membeli 70% saham Liu Chuanwen dari keluarga Liu yang kaya raya. Itu sangat kaya. Aliansi pernikahan dengan keluarga Fu ini sebuah persatuan yang kuat. Mulai sekarang, keluarga Fu dan keluarga Liu bisa bersaing untuk mendominasi dunia. Selamat datang para tamu terhormat di pernikahan akbar keluarga Fu dan Liu. Kami sekarang mengundang kedua mempelai untuk masuk.
Selamat datang semuanya. The Di film was pernikahan aku dan translated Ruyan. and narrated by M Media. Sekarang silakan pengantin baru tukar cincin. Pasanglah. Kau tidak ingin melihat anggota keluarga Liu mati di depanmu kan? Leluhur tua. Kau tidak memenuhi syarat untuk menikahi Ruyan. Leluhur tua kamu akhirnya tiba. Apa yang kau lakukan di sini? Ini adalah pernikahan cicit keluarga Liuku. Tidak bisakah aku sebagai leluhur tua muncul? Aku sudah lama mendengar bahwa leluhur tua keluarga Liu adalah seorang anak kecil. Tampaknya benar hari ini. Seorang anak kecil bahkan bisa menjadi leluhur tua. Tidak heran keluarga Liu begitu dekaden. Apa yang kau tahu? Jika aku tidak gagal kesengsaraanku 5 tahun yang lalu, dan terjebak dalam tubuh anak ini, dengan kultivasiku yang terbatas, bagaimana semua hal merepotkan ini bisa terjadi hari ini? Namun untuk menghadapi junior yang tidak tahu malu ini, itu sudah cukup. Leluhur tua keluarga Liu. Kejahatan apa yang telah kulakukan? Sebaliknya kau datang untuk mengganggu acara bahagiaku. Kau mengarang rumor, memfitnah Rukiam, menyebabkan dia dipecat dan diselidiki. Kau juga sengaja mendirikan sarang juri, memancing Rulang ke dalam perangkap, membuatnya menanggung hutang besar. Yang paling dibenci adalah kau, menggunakan nyawa anggota keluarga Liu untuk memaksa Xiao Ruyan menikahimu. Kau benar-benar hina dan tidak tahu malu. Benar-benar keji. Tidak heran beberapa politisi dari keluarga Liu baru-baru ini dan bangsawan kaya telah jatuh. Pengaruh apa yang dimiliki keluarga Fu ini terhadap keluarga Liu, sampai membuat keluarga Liu yang terkemuka menjadi seperti ini? Alasan Liu Ruqian diselidiki adalah karena keluhan publik. Apakah ada masalah atau tidak? Semua orang akan tahu setelah hasilnya keluar. Adapun Liu Rulon, aku tidak membawanya keluar untuk bermain. Sebaliknya dia memohon padaku untuk membantunya menjadi kaya. Omong kosong. Kaulah yang memberitahuku bahwa saya tidak perlu membayar bunga pinjaman, dan kemudian kau membuatku mengambil 20% saham saya sebagai jaminan. Ini adalah jebakan yang kau pasang untukku. Adapun Liu Ruyan, ini adalah kontrak pernikahan yang kau tulis sendiri. Leluhur tua keluarga Liu menulis ini sendiri, bersama dengan leluhur tua keluarga Fu. Ini adalah kontrak pernikahan yang mereka tulis bersama. Langit dan bumi menjadi saksi. Jika seseorang melanggar pertunangan, mereka akan menderita kesengsaraan surgawi kan? Ini benar-benar kontrak pernikahan yang ditetapkan secara pribadi. Kau tidak bisa menyangkal ini, bukan? Benar kata-kata tidak boleh ditarik kembali. Keluarga Fu membantu keluarga Liu menghadapi kesengsaraan surgawi. Namun mereka masih mengaku dipaksa menikah. Keluarga Liu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Keluarga Fu begitu menjunjung kebenaran, namun keluarga Liu tidak berterima kasih kepada mereka, dan bahkan ingin memutuskan pertunangan. Ketika kesengsaraan surgawi datang, mereka akan terlambat untuk menangis. Leluhur tua kau tidak akan menyangkalnya kan? Itu benar. Ini memang kontrak pernikahan yang aku tulis sendiri. Tapi orang yang benar-benar menikahi Xiao Ruyan bukanlah kau. Apa maksudmu? Perhatikan baik-baik bagaimana kontrak pernikahan itu ditulis. Kontrak pernikahan. Disampaikan kepada pengadilan surgawi di atas. Diumumkan kepada dunia bawah di bawah. Cucu langsung keluarga Liuku. Dan The cicit film langsung was keluarga Fu akan translated disatukan and dalam pernikahan. narrated by M Media. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti. Jika ada pelanggaran, langit dan bumi akan mengutuk. Tertulis jelas di kontrak pernikahan ini. Tidak ada kesalahan. Yaitu tertulis dengan jelas di kontrak pernikahan ini. Cicit langsung keluarga Liuku. Dan cicit langsung keluarga Fu bertunangan. Tapi kau bukanlah yang dari kontrak pernikahan. Anggota keluarga Fu. Leluhur tua keluarga Liu, kau belum pikunkan. Apakah kau sekarang mulai mempertanyakan identitasku sebagai anggota keluarga Fu? Kau adalah cicit langsung. Tentu saja. Aku adalah cicit langsung yang sah dari keluarga Fu. Liu Ruyan. Dia hanya bisa menikah denganku. Jika kau adalah cicit langsung, lalu siapa dia? Izinkan aku memperkenalkannya. Ini adalah cucu langsung keluarga Fu. Chu Yam Bai. Dasar sampah. Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Ayahku dengan jelas menyatakan dalam wasiatnya bahwa semuanya akan diberikan kepadaku. Dan kau diusir dari keluarga. Apa statusmu sekarang? Beraninya kau bersaing denganku. Aku selalu berpikir ayah pilih kasih. Memberikan segalanya kepadamu.
Tapi kenyataannya kau menggunakan tipu daya untuk memaksa ayah. Yang lebih keji adalah kau menyebabkan kematiannya untuk merebut pertunanganku. Kau hanya putus asa dan melampiaskan amarah. Dan kau bersekongkol untuk memfitnahku. Mengklaim aku membunuh ayahku. Bukti apa yang kau miliki? Tentu saja aku punya bukti. Bisakah ayahku masih hidup kembali? Wasiat. Ini adalah wasiat yang ditinggalkan ayahku. Di dalamnya tertulis bahwa semua milik keluarga Fu akan diwarisi olehku. Tidak mungkin wasiat ini palsu. Ayahku menandatanganinya sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu? Fu Yan tahu apa yang sedang kamu lakukan. Sekarang kau tidak punya saksi. Kau memfitnahku. Apa yang kau tertawakan sekarang? Pak Tua Fugiranu untuk muncul. Hidup kembali. Tapi aku leluhur tua keluarga Fu ini. Bisa memulihkan semua surat anggota keluarga Fu. Percuma saja meskipun kau membakarnya. Leluhur tua. Leluhur tua Fu telah tiba. Sepertinya apa yang dikatakan leluhur tua keluarga Liu itu benar. Dia bukan keturunan langsung keluarga Fu. Maka yang akan menikahi Liu Ruya dalam kontrak pernikahan itu. Bukan dia. Sungguh sebuah perubahan peristiwa. Siapa sebenarnya leluhur tua itu? Dan The siapa film was cucunya? translated Kau cucu durhaka and dan narrated pemberontak. by M. Mencelakai Media. ayahmu dan membunuh saudaramu. Sekarang kau masih berani memegang kontrak itu. Untuk mengancam keluarga Liu. Membalas kebaikan dengan permusuhan. Kau lebih buruk dari binatang. Dulu, kau menyerahkan keluarga Fu kita kepada cabang keluarga Liu. Kau membawa aib besar bagi keluarga Fu kita. Muka apa yang kau miliki untuk menjadi leluhur tua keluarga Fu kita? Kau bocah kecil beraninya kau menantang leluhur tua. Dengan leluhur tua sepertimu, lebih baik tidak mengakuinya. Fu Yan Tao berhentilah berhayal. Kontrak pernikahan ini disaksikan oleh langit. Akulah yang ditakdirkan untuk menikahi Ruyan. Jika kau memaksa Ruyan menikahimu, keluarga Fu kita akan menderita kesengsaraan surgawi. Bukankah kau hanya mencoba membatalkan pertunangan? Kesengsaraan surgawi apa? Aku tidak takut. Aku memberitahumu. Aku adalah keturunan langsung keluarga Fu. Dan hanya aku yang bisa menikahi Liu Ruyan. Lepaskan aku. Pembunuhan. Lari. Hari ini kalian semua akan mati. Yan Bai, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Ruyan. Kau tidak perlu khawatir. Fu Yan Bai, aku akan membunuhmu. Hati-hati. Aku tidak menyangka energi internalmu begitu mendalam. Sepertinya kau telah mewarisi ajaran sejati Fu Wei. Leluhur tua tidak bisa mengalahkanmu saat itu. Tapi sekarang, kau hanyalah bocah kecil. Kau tidak bisa mengeluarkan semua kultivasimu. Kau bukan tandinganku hari ini. Bagaimana menurutmu? Mereka semua memanggilmu leluhur tua. Tapi di mataku, kau hanyalah bocah kecil. Cucu pemberontak cepat turunkan leluhur tua. Bajingan, aku akan membunuhmu. Leluhur tua, hati-hati. Hari ini aku akan membunuhmu. Dan keluarga Liu akan lenyap mulai sekarang. Saat itu, keluarga Fu kita akan menjadi yang terdepan di dunia. The film was translated and Leluhur tua. narrated by M. Media. Yan Bai. Leluhur tua, apakah Anda baik-baik saja? Punggung tuaku hampir patah. Kau membuatku takut setengah mati, leluhur tua. Syukurlah kau baik-baik saja. Leluhur tua, meskipun kami mati, kami tidak akan membiarkannya menyakiti Anda sedikit pun. Leluhur tua keturunan keluarga Liu akan melindungi Anda. Li Chuanren keturunan langsung generasi ke-10 keluarga Liu. Liu Zaikun pewaris langsung generasi ke-11 keluarga Liu. Liu Ruqian keturunan langsung generasi ke-12 keluarga Liu. Dan saya, Liu Rulong keturunan langsung generasi ke-12 keluarga Liu. Untuk melindungi leluhur tua. Melindungi. Kalian tikus-tikus keluarga Liu. Apakah kalian bahkan layak menjadi lawanku? Hari ini aku akan membantai kalian semua. Untuk menghibur leluhur tua keluarga Fu. Jadi metode untuk menembus segan adalah agar seluruh keluarga bersatu. Aku akhirnya mendapatkan kembali wujud asliku, Fu Yan Tao. Kali ini kamu pasti mati.
Mohon leluhur tua selamatkan nyawanya. Keturunan jahat ini sangat memberontak dan durhaka. Namun kamu masih memohon untuknya. Keluarga Fuku telah jatuh ke dalam kemunduran. Dengan populasi yang garang, sejak Fuen lakukan kejahatan 100 tahun yang lalu. Aku tahu kekuatan keluarga Fu sudah hanyut. Jadi aku berhenti mengurusi urusan duniawi. Tapi bagaimanapun juga dia masih keturunan keluarga Fuku. Aku harap leluhur tua bisa memberinya kelonggaran. Biarkan aku membawanya pulang dan mendisiplinkannya dengan ketat. Mohon leluhur tua bebaskan dia. Baiklah, karena kamu memohon. Aku akan mengampuni nyawanya. Tapi jika keluarga Fu terus melakukan kejahatan di masa depan, aku tidak akan keberatan memusnahkan kalian semua. Terima kasih leluhur tua. Keluarga Liu benar-benar memiliki kebajikan dan kebaikan yang besar. Keluarga Fu kita bertikai selama bertahun-tahun. Dan dalam hal kedudukan keseluruhan kita, telah tertinggal dari yang lain. Tepat sekali. Jika bukan karena leluhur tua keluarga Liu menghentikannya tepat waktu, mungkin mereka yang akan menghadapi kesengsaraan surgawi adalah keluarga Fu kita. Leluhur tua, bagaimana dengan Yan Bai? Dia sudah tidak berdenyut nadinya. Dia meninggal menyelamatkanku. Aku pasti akan menyelamatkannya. Sama sekali tidak. Leluhur tua, inti dalam ini menyimpan 1000 tahun kultivasi Anda. Jika Anda memberikannya padanya, Anda akan menghilang di dalam 3 alam. Leluhur tua jarum 3 bunga plum keluarga Liu kita. Mereka terkenal di seluruh dunia. Kau bisa menggunakannya untuk menyembuhkannya. Tidak perlu. Jarum 3 plum hanya menyelamatkan orang sekarat. Tapi dia sudah kehilangan napasnya. Semuanya dimulai karena aku. Dan seharusnya juga diakhiri olehku. Leluhur tua, Leluhur tua, Sebagai leluhur tua keluarga Liu, aku sudah melindungi keluarga Liu selama 1000 tahun. Mulai sekarang, kalian cicit-cicit juga harus mandiri. The film was translated and narrated by M Media. keturunan keluarga Li memberi hormat kepada leluhur tua. Keturunan keluarga Liu memberi hormat kepada leluhur tua. Keturunan keluarga Lin memberi hormat kepada leluhur tua. Leluhur tua mengorbankan diri untuk keluarga Liu kita. Mulai sekarang, kita harus patuh pada ajaran leluhur tua. Dengan satu hati untuk kebaikan, bersatu dalam upaya, dan memperkuat keluarga Liu kita. Semuanya bersatulah dengan satu hati, memiliki cinta dan keyakinan, memiliki kebaikan dan tanggung jawab. Yan Bai, kamu akhirnya bangun. Yan Bai, Aku sebenarnya baik-baik saja. Di mana leluhur tua? Bagaimana keadaannya? Leluhur tua tidak akan pernah bisa kembali. Ini semua salah kita. Seandainya saja kita tidak ingin bermalas-malasan dan menghasut leluhur tua untuk turun gunung. Apa? Leluhur tua akan turun gunung lagi. 2 tahun kemudian, Liu Group mengumumkan pagi ini bahwa Ryu Chuan Rei telah mengundurkan diri sebagai ketua, dan cucu tertuanya Liu Ru yang akan menggantikannya. Liu Ru yang telah menerima dukungan dari ratusan kelompok di dalam dan luar negeri. Hari ini saham Liu Group mencapai batas harian. Masyarakat secara luas menyatakan bahwa perusahaan yang berhati nurani seperti Liu Group, semua orang pasti akan mendukungnya sampai akhir. suami. hei Yan Bai, aku akan segera pulang. Mengapa kamu masih menelpon? Istri aku perlu memberitahumu sesuatu. Kau benar-benar harus tetap tenang. Ada apa? Putra kita akhirnya bisa bicara. Benarkah? Jadi, apakah dia mengucapkan ayah lebih dulu? Atau mama? Tidak juga. Lalu apa itu? Apa yang kau lihat? Kalian cucu-cucu. Aku adalah leluhur tua kalian.